Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skarlata Zahra bersama dengan rekan saya yang terdiri dari Rizka Agus, Indah Wahyuni, dan juga Adinia Nur Afni. Kami akan mempresentasikan case 5 dari mata kuliah Keamanan Komunikasi Data dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma DV Hellman dengan menggunakan SSE dan RSA melalui MQTT. Nah, topik ini berfokus pada pengujian dan analisis kinerja dua algoritma kriptografi asimetris yaitu SSE dan RSA dalam konteks pertukaran kunci Diffie-Hellman pada protokol komunikasi MQTT yang umumnya digunakan dalam sistem IoT dan perangkat cerdas. Di sini itu ada tabel kontribusi yang dimana yang pertama Rizka Agus yang berkontribusi untuk mengirim pesan MQTT dan visualisasi data dengan Matplotlib. Terus dengan saya sendiri yaitu Adinia Nurafni berkontribusi di enkripsi RSA, pengaturan pesan dan pengukuran latensi MQTT. Terus yang ketiga yaitu Indah Wahyuni berkontribusi di enkripsi RSA dan SEC, pengujian latensi dan penyimpanan ke CSV. Terus yang keempat yaitu Sekar Langit Azahra yaitu berkontribusi di enkripsi RSA dan SEC, pengujian MQTT, login, dan penyimpanan ke CSV. Yaitu selanjutnya ada pendahuluan yang dimana algoritma Diffie-Hellman digunakan untuk pertukaran kunci aman antara dua pihak. Algoritma SEC dan RSA adalah dua algoritma kriptografi yang dapat digunakan dalam Diffie-Hellman, yang dimana itu ada dua tujuan. Yang pertama, membandingkan kinerja algoritma Diffie-Hellman dengan menggunakan SEC dan RSA dalam komunikasi melalui MQTT. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh ukuran teks terhadap penundaan komputasi dan komunikasi yaitu 100 sampel. Terus di sini yaitu ada platform MQTT sebagai protokol komunikasinya. Terus parameter yang diujinya yaitu delay komunikasi dan komputasi rata-ratanya dari 100 sampel. Selanjutnya yaitu MQTT, di mana MQTT adalah protokol komunikasi ringan dengan model publish dan subscribe, efisien untuk transfer data dalam aplikasi IoT, terutama dengan bandwidth terbatas dan koneksi tidak stabil. Protokol cocok untuk pengiriman data aman seperti pesan transkripsi menggunakan algoritma Diffie-Hellman, yang dimana mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, eksperimen adalah mengatur seberapa besar kontribusi algoritma kriptografi SEC vs RSA terhadap total delay, komputasi, dan komunikasi dalam konteks MQTT. Terus yang kedua yaitu ada delay menjadi indikator apakah kriptografi masih layak diterapkan di sistem IoT nyata atau justru memperlambat respon sistem secara signifikan. Selanjutnya ada algoritma Diffie-Hellman. Nah, algoritma ini digunakan untuk pertukaran kunci secara aman tanpa mengirimkan kunci langsung. Yaitu yang kami gunakan yaitu ada ECC dan RSA. Nah, untuk ilustrasinya di mana Alice dan Bob ini memiliki cat umum atau common pen dan cat rahasia yaitu secret color masing-masing. Kemudian mereka mencampurkan cat rahasia dengan cat umum dan mengirimkan hasil campuran melalui jalur publik. Nah, kemudian setelah masing-masing menerima campuran dari pihak lain, mereka akan menghasilkan warna rahasia yang sama atau common secret, yaitu kunci bersama. Selanjutnya ada RSA, Reverse Hammer Element, di mana RSA adalah algoritma kripto yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui enkripsi dan deskripsi data. Nah, algoritma ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam kriptografi kunci publik. Nah, RSA ini menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi.
Nah, di mana pada gambar ini Alice ingin mengirimkan pesan ke Bob. Ia akan mengenkripsi pesan dengan kunci publik Bob, kemudian di mana hanya Bob yang dapat membuka pesan tersebut menggunakan kunci private-nya. Oke, selanjutnya ada elliptic curve cryptography atau ECC, di mana ECC ini adalah metode kriptografi yang menggunakan kurva eliptik untuk menghasilkan kunci yang lebih kecil namun aman. ECC merupakan jenis kriptografi kunci publik di mana digunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. Nah, ada dua operasi dasar dalam ECC, yaitu penjumlahan titik, di mana menjumlahkan dua titik di kurva mengikuti aturan tertentu. Kemudian yang kedua ada perkalian titik, di mana dasar dari pembuatan kunci publik dan private dalam ECC. Nah, ECC ini lebih efisien dibanding RSA karena menghasilkan kunci lebih pendek tapi tetap aman dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Keamanan, keamanan RSI bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Jadi semakin besar bilangan primanya, semakin aman tapi juga semakin berat untuk dihitung. Dari ECC-nya sendiri, keamanan ECC ini didasarkan pada masalah logaritma diskrit pada kurva eliptik, di mana dengan kunci yang lebih kecil, ECC ini memberikan tingkat keamanan yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan RSI. Kemudian yang kedua ada untuk ukurannya, dia dari RSA ini dia mencapai keamanan modern dan memerlukan ukuran kunci minimal 2048 bit, dan untuk ECC-nya sendiri dia hanya butuh 256 bit untuk keamanan, di mana artinya ECC ini lebih hemat ruangan dan efisien untuk perangkat terbatas. Kemudian ada dari kecepatannya sendiri di RSA ini karena ukuran kuncinya besar, proses inskripsi dan deskripsinya lebih lambat dibandingkan dengan ECC yang kuncinya sedikit, jadi proses kriptografinya lebih cepat untuk di aplikasi real time. Dan yang keempat itu ada efisiensi sumber daya, di mana RSA ini dia menggunakan lebih banyak CPU dan memori dibandingkan dengan ECC yang lebih ringan secara komputasi. Jadi dia cocok untuk perangkat dengan daya yang rendah atau memori yang terbatas. Baik, di sini ada grafik hasil perbandingan. Nah, jadi perbandingan dari dua algoritma yaitu ada RSA dan juga ECC. Jadi dalam grafik ini terdapat sumbu X yaitu ukuran bitnya dan sumbu Y yaitu delay komputasinya. Selanjutnya garis biru ini yaitu RSI dan garis orange itu ECC. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar ukuran kunci RSI-nya, delay komputasinya meningkat dengan sangat tajam, dan sedangkan ESC ini dia tetap stabil dan jauh lebih rendah meskipun ukuran kuncinya juga meningkat. Selanjutnya RSA ini tidak efisien untuk aplikasi yang butuh respon cepat karena delay-nya yang cukup tinggi. Dan kebalikannya dari ESC ini, dia jauh lebih efisien karena menggunakan kunci kecil dengan delay komputasinya yang jauh lebih rendah. Kemudian RSA ini dia juga mengalami peningkatan delay yang signifikan seiring bertambahnya ukuran kunci sehingga kurang cocok untuk aplikasi real time seperti MQTT di mana latensinya rendah sangat dibutuhkan. Dan sebaliknya dari ECC ini dia tetap cepat meskipun kuncinya bertambah dan cocok untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan memori seperti IoT. Nah, jadi berdasarkan grafik yang ada ini dapat dilihat bahwa ECC ini lebih unggul daripada
RSI dalam hal efisiensi. Jadi, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, RSA mengalami peningkatan nilai komputasi yang signifikan saat ukuran kunci diperbesar. Hal ini menunjukkan bahwa RSA kurang efisien dalam skenario perangkat terbatas seperti IoT. Nah, yang kedua, sementara itu, ICC jauh lebih stabil meskipun ukuran kunci kecil dan tingkat keamanan ICC setara bahkan lebih tinggi dari RSA. Nah, di sini IEC juga lebih cepat dalam proses enkripsi dan deskripsi serta lebih hemat CPU dan memori. Nah, dengan demikian untuk aplikasi seperti sensor IoT atau perangkat edge yang memiliki keterbatasan daya dan performa, Diffie-Hellman dengan ECC menjadi pilihan yang lebih unggul dibanding dengan RSA. Nah, untuk mendukung, kami juga telah membuat demo dan dokumentasi yang bisa diakses melalui tautan berikut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perbandingan algoritma Diffie-Hellman menggunakan ECC dan RSA melalui protokol MQTT. Semoga studi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pemilihan algoritma kriptografi yang efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.